Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maun. Judul pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang ketakwaan dan khilafat. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita mendengarkan isi khutbah yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih, atau kita mendengarkan isi ceramah yang disampaikan oleh para mubalik jemaat, baik dalam kesempatan jalsah salanah, dalam kesempatan istimewa badan-badan, atau dalam kesempatan pengajian-pengajian jemaat lokal, substansinya adalah mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang takwa. Pada permulaan surat Al-Baqarah saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyinggung perkara takwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab ini atau Al-Qur'an ini yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Artinya, kalau kita ingin berjalan di jalan ketakwaan, maka Al-Quran ini harus jadikan kita sebagai pedoman hidup. Al-Quran harus kita jadikan sebagai falsafah hidup. Dan Al-Quran harus kita jadikan sebagai tuntunan hidup, supaya kita tidak tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulullah." Taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan bagi kalian dua perkara. Aku mewariskan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Nabi bersabda, lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini. Apa dua perkara itu? Kitaballahi wa sunnata Rasulih. Kitab Allah yang notabene-nya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa itu takwa? Dan bagaimana kita menjalani hidup di dalam ketakwaan? Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, takwa itu artinya takut. Takwa itu artinya hati-hati. Takwa itu artinya memelihara. Takwa itu artinya takut. Takut kepada siapa? Dan takut karena perkara apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, orang yang bertakwa itu adalah orang yang di dalam hatinya selalu diliputi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takut untuk menjalani kehidupan yang buruk. Itu orang yang bertakwa. Takwa itu artinya hati-hati. Hadrat Masih Maud alaihissalam
menggambarkan orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di hutan belantara yang kiri kanannya adalah semak belukar yang berduri. Bagaimana orang itu berjalan di hutan belantara yang kiri kanannya adalah semak belukar yang berduri? Tentunya orang itu akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai ada kulit tubuhnya yang tergores atau terluka karena duri. Di sisi lain, orang yang bertakwa itu digambarkan seperti orang yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Tidak ada cahaya sedikit pun. Bagaimana orang yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita dan tidak ada cahaya sedikit pun? Tentunya kita akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai kaki kita terinjak sesuatu yang berbahaya atau terpeleset, terjerumus ke dalam jurang. Atau jangan sampai tubuh kita menabrak sesuatu benda yang berbahaya. Jadi artinya adalah bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menjaga akhlaknya. Orang yang selalu menjaga lisan, ucapan, dan tindakannya. Jangan sampai lisan atau tindakannya itu bisa mencelakai atau membuat luka hati orang. Itulah kehati-hatian orang yang bertakwa. Terutama menjaga lisan, menjaga ucapan. Orang yang bertakwa itu akan selalu menjaga ucapan, menjaga lisannya. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut kita akan menjerumuskan kita kepada perbuatan ghibah atau fitnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang yang berghibah itu adalah seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu tentu tahu apa itu bangkai. Bangkai itu adalah bau busuk. Kenapa bau busuk? Karena struktur dagingnya sudah rusak. Banyak bakteri dan bibit penyakit. Kalau kita memakan bangkai, artinya kita sedang memasukkan bibit penyakit bakteri ke dalam tubuh kita. Kemudian bibit penyakit dan bakteri itu akan hidup, tumbuh, berkembang di dalam tubuh kita. Kalau tidak diobati, maka dia akan tumbuh, akan merusak, dan akan menghancurkan daya imun tubuh kita. Itulah yang menyebabkan kita sakit. Bahkan bukan saja sakit, itu yang akan menyebabkan kematian kepada kita. Nah, begitu juga dengan ghibah. Kalau tidak diobati, maka ghibah itu akan menjadi penyakit rohani di dalam hati kita. Kalau hati kita sudah mati, maka nasihat apapun dari luar tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Itu kalau rohani kita, kalau hati kita sudah mati, karena kelakuan kita untuk selalu berghibah. Apalagi fitnah. Fitnah itu di dalam Al-Quran dijelaskan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, lebih sadis daripada pembunuhan. Kenapa fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan? Ya. Satu pedang itu bisa melukai satu orang atau dua orang. Tetapi satu ucapan yang keluar dari mulut kita itu bisa melukai banyak orang, bisa mencelakakan banyak orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Perang Dunia Pertama itu terjadi karena fitnah. Perang Dunia Kedua juga terjadi karena fitnah. Tawuran antar kampung, tawuran antar pelajar yang terjadi di dunia kita saat ini, dan peperangan yang terjadi antar negara saat ini yang belum selesai, itu juga terjadi karena fitnah. Ada bahasa-bahasa politik yang dilebih-lebihkan, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Makanya Al-Quran menegaskan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan di jalan ketakwaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu."
berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Apa itu tali Allah? Di dalam konteks kekinian, yang disebut dengan tali Allah itu adalah khilafah. Artinya, kita harus menghubungkan diri, mengikat hubungan yang baik dengan khilafah. Karena ketika kita bisa mengikat hubungan yang baik dengan khilafah, insya Allah, ruhani kita akan terbimbing, akan terhubung juga. Ikatan rohani kita akan terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikatan rohani kita akan terhubung dan terbimbing dengan Hadrat Masih Maud Alaihissalam. Dan melalui khilafat pula, maka ikatan rohani kita akan terhubung dan terbimbing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apakah cukup kita hanya sekedar mengikat hubungan yang baik dengan khilafah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul wa ulil amri minkum, dan taat pula lah kalian kepada pemimpin, kepada khalifah di antara kalian. Artinya apa? Artinya tidak cukup kita hanya mengikat hubungan yang baik dengan khalifah, tetapi di dalamnya harus ada keitaatan. Kenapa? Karena kalau tidak ada keitaatan, maka hubungan dengan khilafat itu akan mahrum dari berkat-berkat khilafah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, la islamu illa bil jamaah, la jama'atu illa bil imam, la imamatu illa bil bai'ah, la bai'atu illa bil ta'ah. Tidak sempurna Islam seseorang kalau tidak dalam sebuah jamaah, dan tidak sempurna sebuah jamaah kalau tidak ada imam, kalau tidak ada pemimpin. La imamun illa bil bai'ah, dan tidak sempurna seorang pemimpin kalau di dalamnya tidak mengambil bai'ah. La bai'atun illa bil ta'ah, dan tidak sempurna, tidak bermakna bai'at seseorang kecuali di dalamnya harus ada itaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi karunia kepada kita untuk bisa berjalan di jalan ketakwaan dengan bimbingan khilafah, dan di dalamnya juga ada itaat yang kita serahkan kepada khalifah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.